Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fathul Hadi SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Lombok Barat dalam tugas ruang kolaborasi modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Adapun tujuan dari tugas modul 2.3 dalam praktik coaching ini yaitu agar calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Alur yang digunakan dalam praktik coaching pada kesempatan ini yaitu menggunakan alur Tirta yang artinya T sama dengan tujuan, kemudian yang kedua I, identifikasi masalah, dan yang ketiga R yang merupakan rencana aksi, dan yang keempat TA yang berarti tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Asmaul Husna SPD dari TK Negeri 2 Ranjau Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat bersama dua rekan saya M. Nuruddin SPDI dari SDN 2 Sisile, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dan saya Fathul Hadi SPD dari SMPN 1 Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. dengan fasilitator Ibu Halimatus Sa'diah MPD dan pengajar praktik Ibu Hajah Maria Ulfa MPD. Siapa kita? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam praktik coaching kali ini, saya sendiri, Fathul Hadi SPD, akan berperan sebagai observer. Kemudian, Saudari Asmaul Husna SPD akan berperan sebagai coach. Dan Saudara Muhammad Nuruddin SPDI akan berperan sebagai coachee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Nuruddin? Alhamdulillah, Wasman? baik, sehat. Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Meskipun dalam suasana puasa, tapi masih tetap segar dan semangat ya. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan coba melakukan praktik coaching, di mana saya sendiri sebagai observer atau pengamat, kemudian Bu Asmaul Husna SPDI selaku coach, dan Bapak Muhammad Nuruddin SPDI sebagai coachee. Nanti kita akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta, di mana di dalamnya akan mencakup tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga itu rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Ya, baiklah, sebelum kita mulai, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Asmaul Husna selaku coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Asma terapkan pada kesempatan ini? Kompetensi yang akan saya terapkan pada kesempatan ini yaitu bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh ya terhadap proses praktik coaching ini. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu lakukan kepada coaching? Kompetensi yang secara spesifik atau yang secara aktif yang akan saya lakukan nanti terhadap coaching yaitu rencana aksi ya, lebih kepada rencana aksi bagaimana nanti terjadi perubahan setelah proses praktik coaching ini. Seperti itu ya. Ya, luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa tercapai apa yang menjadi spesifikasi yang akan menjadi tujuan ya.
Kemudian indikator ketercapaian yang akan Ibu gunakan dalam proses ini seperti apa? Indikator ketercapaian dalam proses coaching ini nanti bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Gitu ya. Jadi bagaimana nanti menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching ya. Oke, kalau begitu untuk lebih efisien mari kita mulai kegiatan coaching ini. Kepada Bu Asma dan Bapak Nurdin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak? Izin ada waktu, Bu Guru. Insya Allah ada waktu Pak. Saya untuk Bu Guru ini untuk menyampaikan anak-anak saya telah di kelas. Iya. Kalau boleh, saya cerita, Bu Guru. Silakan. Ya. Gimana ini? Apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Silakan Pak. Jadi Apa yang sedikit bisa saya diceritakan? bercerita bagaimana hambatan atau temuan-temuan yang saya alami di kelas ketika pembelajaran. Jadi minggu yang lalu saya sudah adakan pembelajaran di kelas dengan persiapan yang cukup matang. Saya sampaikan ketika itu ada materi kisah. Saya kebetulan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD atau di sekolah dasar. Jadi saya membelajarkan ketika itu kisah sahabat Nabi di kelas 6. Kemudian setelah saya selesai pembelajaran di sesi terakhir itu saya adakan asesmen atau penilaian. Ternyata apa yang saya harapkan, Bu, dari pembelajaran itu jauh dari harapan. Tujuan itu jauh dari harapan. Di mana hasil atau nilai dari anak-anak itu sangat rendah. Memang sih ada yang tinggi nilainya, bahkan ada yang dapat 100 juga 2 orang. Dari 39 murid yang ada di kelas 6 itu, di kelas saya itu 2 orang yang dapat 100 Dari 39. dari 39. Kemudian ada beberapa yang tuntas. Kemudian sekitar 60 atau 70% itu jauh di bawah KKM. Itu yang menyebabkan saya betul-betul kecewa rasanya. Dan kalau saya lihat memang ketika saya adakan pembelajaran di kelas waktu itu, anak-anak yang duduk di depan itu memang perhatiannya bagus. Dan ini nanti yang diantaranya yang 2 yang dapat 100 itu duduknya di depan. Kemudian di tengah sampai ke belakang itu bahkan ada yang ngomong dengan temannya asik sendiri, bahkan ada yang kayak orang pokoknya tidak bersemangat gitu intinya. Itu jadi cerita saya begitu mengenai pembelajaran yang saya alami di kelas. Jadi begitu ya Pak, permasalahan yang sudah dihadapi ya. Jadi memang butuh keteguhan hati juga Pak ya. Jadi Bapak saya dengar tadi merasa kecewa. Jadi begini Pak, kira-kira nanti apa sebenarnya tujuan yang ingin Bapak capai pada proses uji ini? Jadi tujuan saya menghadap ke ibu ini mencari guru, saya ingin mencari solusi dari permasalahan atau yang saya alami di kelas tadi, supaya nanti bisa saya memperbaiki pembelajaran di mana kekurangan, kesalahan atau bagian mana nanti yang merupakan kekurangannya itu yang perlu saya perbaiki, yang saya harapkan dari diskusi ini. Nanti kita bisa temukan solusi ya. Ya. Nah sebelum nanti kita bisa menemukan solusi Pak, kira-kira nih ada peluang apa atau kekuatan apa yang nanti bisa dicapai dalam mencapai tujuan itu?
Ya, jadi yang pertama saya betul-betul percaya diri ketika itu. Percaya diri, akan tetapi seperti apa yang sudah saya ceritakan tadi, ternyata ada kekurangannya. Nah, setelah saya gali, saya pikir-pikir, sepertinya saya juga memiliki kompetensi lain. Di antaranya saya memiliki ilmu dalam teknologi. Nah, itu salah satu kekuatannya. Kemudian kekuatan lain atau potensi lain, ada dukungan dari sekolah berupa sarana prasarana yang memadai, termasuk dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Itu potensi. Ya. Oke. Jadi dari potensi atau kekuatan yang Bapak miliki itu ya sangat luar biasa sekali ya. Tentu saja nanti pasti ada terjadi hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira apa nih kiat-kiat untuk mengatasi hambatan atau gangguan tersebut, Pak? Kemudian kalau kita berbicara hambatan seperti yang Ibu bilang tadi, pasti ada. Iya, pasti ada. Ini saya sudah merencanakan pembelajaran nantinya saya akan menggunakan video. Nah, Video. hambatan-hambatan itu tadi pasti ada. Contohnya di sekolah saya ada memang LCD tapi hanya satu. Nah, nanti ketika LCD itu sudah mau dipakai oleh guru lain, otomatis saya harus mengalah. Itu apa namanya hambatannya. Oke. Kemudian yang kedua, LCD itu ada terpakai, bisa saya pakai, tetapi listrik misalnya yang mati. Nah, itu kendala juga. Nah, ini kendala yang kedua. Kemudian misalnya ketika saya akan menggunakan jaringan internet, internetnya tiba-tiba jaringan tidak stabil. Ini hambatan-hambatan. Nah, untuk mengatasinya, ketiga hambatan ini saya cukup satu yang jadi antisipasinya, yaitu dengan membuat teks cerita atau skenario begitu. Di mana nanti saya akan bercerita dulu seperti apa yang sudah saya lakukan di sebelumnya, tetapi saya akan sampaikan kepada anak-anak bahwa nanti setelah saya bercerita, anak-anak akan menceritakan kembali dalam bentuk drama. Drama jadi nanti ada yang berperan sebagai ini. Nah, itu yang akan saya siapkan. Jadi teks atau skenario percakapan dari cerita yang akan saya pelajari itu. Kemudian jika kendala-kendala itu tidak ada, maka tetap saya akan gunakan video. Karena saya sudah memetakan kebutuhan belajar anak berdasarkan yang tiga itu, yaitu kesiapan, kemudian minat belajar dan profil belajar mereka. Setelah saya adakan pemetaan, ternyata banyak yang tipe audio anak-anak, sehingga saya kayaknya lebih akan menggunakan video itu. Karena itu yang saya rasa cara paling jitu untuk mencapai tujuan dari apa yang sudah ada di rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi video itu yang lebih jitu ya, Bapak untuk bisa mengatasi atau ini mencapai tujuan. Oke, baik, luar biasa Pak. Jadi kira-kira nih Pak, kalau kita melihat dari skala dari 1 banding 10 ya, dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira posisi Bapak pada saat sekarang ini di posisi mana Pak? Ya, kalau melihat yang kemarin Bu, Ya. dari pembelajaran yang kemarin betul-betul kecewa saya. Oke. Dan saya berada sampai saat ini rasanya masih berada di angka 5. Angka 5 ya. Dari 10 itu Dari Bapak 10. berada di angka 5. Baik. Jadi nanti di posisi yang 5 itu nanti kira-kira nih target yang ingin Bapak capai kira-kira di skala mana nanti? Jadi dari apa yang kita bicarakan tadi dan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya, bahwa ini ada teknik jitu untuk mengatasi tadi,
saya akan target saya itu sampai 7 sampai 8. Saya tidak berani terlalu tinggi karena pengalaman yang kemarin. Jadi 7 lah, 7 sampai 8. 7 sampai 8 ya, insya Allah nanti Ya. bisa terrealisasi ya, Ya. Pak ya. Ya. Jadi selanjutnya rencana aksi nih Pak. Nah, terkait dengan Bapak mau mengadakan perubahan-perubahan ya dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi, kira-kira nih rencana aksi yang bagaimana yang Bapak rancang ya dalam rangka melakukan perubahan tersebut. Baik, jadi rencana aksi yang pertama saya akan mempersiapkan secara matang berupa bagaimana saya mendesain perencanaan tadi atau RPP. Nah, jadi yang saya desain RPP itu mulai dari tujuan, saya akan betul-betul analisa, saya akan fokus di tujuan itu, kemudian di langkah-langkah itu saya akan betul-betul merancangnya dengan baik. Nah, terutama kemudian di medianya, media pembelajaran, supaya dari pemetaan belajar anak itu yang tadinya audio itu saya akan gunakan video, dan betul-betul akan saya siapkan video tersebut. Ya. Nah, itu rencana awal saya. Oke, sepertinya menarik sekali ya Pak ya, rancangan atau rencana aksi Bapak yang akan Bapak lakukan. Tadi saya dengar tadi merancang RPP ya Pak ya, sesuai mungkin. Terus yang kedua tadi membuat video ya, membuat video yang jitu ya Pak ya. Nah, dari kedua rencana aksi itu mana yang lebih spesifik Pak yang akan Bapak ini? Bapak mau ini? Kalau di dua-duanya penting ini ya, tetapi karena tadi saya lebih fokus kepada medianya, media pembelajaran itu, dan nantinya audio visual. Kalau dia video kan, karena selain dapat melihat, dia juga dapat mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang ada di video tersebut. Oke, baik. Nah, tadi Bapak lebih spesifik ke video ya, media dalam merancang video pembelajaran kan, bagus ya Pak ya. Nah, kira-kira strategi apa nih Pak yang Bapak gunakan atau yang Bapak upayakan untuk dalam rangka untuk mendesain video pembelajaran bagi Bapak? Untuk strategi ya, jadi nanti saya akan mengajak rekan-rekan saya yang ahli di bidangnya. Ada beberapa teman yang sudah mencoba membuat video animasi misalnya. Nah, itu kemudian ada teman yang bisa membuat sejenis karikatur itu. Nah, itu yang akan saya ajak ya. Itu bagian dari strategi saya. Kemudian selain itu saya akan memastikan betul kepada kepala sekolah dan rekan guru bahwa di hari pelaksanaan rencana itu tidak ada yang menggunakan alat tersebut berupa LCD tadi, supaya betul-betul bisa saya gunakan. Oke, baik. Tadi sudah Bapak sampaikan, nanti apalagi sudah konsultasi sama kepala sekolah tentang media yang Bapak gunakan, peralatan atau perlengkapannya ya Pak. Nah, kira-kira kapan nih rencana aksi yang Bapak rencanakan untuk dilaksanakan itu, kira-kira targetnya berapa lama nih Pak? Ya, untuk target pelaksanaan rencana ini saya sudah ada di benak saya itu minggu depan, karena saya sekarang ini sudah mulai mulai start gitu untuk membuat rencana itu. Nah, nanti setelah kita diskusi ini, yang mana nanti mudah-mudahan kita menemukan solusi. Tadi dari pembicaraan kita ini ada tergambar lah di benak saya bagaimana saya cara saya atau strategi saya untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran tersebut. Baik, luar biasa Pak ya. Semoga nanti Bapak bisa sukses dalam merencanakan rencana aksi atau Amin, menerapkan ya rencana aksi Rabbal Bapak ya. Alamin. Jadi nanti sebagai bentuk tanggung jawab Bapak, nah
Nah, kira-kira nih apa komitmen yang Bapak akan lakukan? Ya. Nah, jadi sebagai bentuk tanggung jawab, saya akan berkomitmen pertama, saya tidak boleh putus asa. Nah, jadi apa yang menjadi kecewaan kemarin akan saya jadikan sebuah cambuk untuk diri saya, untuk memacu saya, untuk lebih bersemangat lagi, untuk lebih giat lagi, mencari ilmu-ilmu tentang bagaimana mengajar yang baik, mencari media pembelajaran yang sesuai, bagaimana menggunakan metode yang sesuai, itu artinya mengupdate ilmu lah begitu. Dan satu lagi yang paling penting kayaknya istiqomahnya itu, ketetapan. Karena tanpa itu saya rasa sekarang kita bisa berbuat begini, perasaan ini, semangat kita menggebu-gebu, nanti melemah, itu tidak akan ada artinya. Begitu. Supaya tetap kita istiqomah, itu intinya. Komitmen saya. Tanggung jawab Bapak itu harus Ya. istiqomah ya Pak ya. Dan juga tetap harus bersemangat Pak. Betul. Supaya nanti siswa yang dari 39 tadi bisa meningkat ya. Jadi bukan 2 orang lagi yang dapat 100, mungkin bisa lebih dari itu ya Pak ya. Oke. Baik, di sini tentu Bapak tidak bisa menjalankan sendiri Pak. Nanti kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bapak dalam memperkuat rencana aksi tersebut? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sadar betul bahwa saya manusia. Namanya manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dalam hal ini saya pasti akan butuh bantuan. Bantuan-bantuan yang saya butuhkan yaitu dari orang-orang terdekat yang ada di sekolah itu, terutama sekali yaitu yang pertama kepala sekolah. Jadi saya akan menyampaikan rencana saya kepada kepala sekolah untuk supaya bagaimana kepala sekolah saya maklum dengan keadaan saya, kemudian bisa memaklumi nanti ketika saya akan menjalankan rencana aksi tersebut tidak ada kendala dari pihak kepala sekolah pertama. Kemudian yang kedua dengan rekan sejawat yaitu guru yang ada di sana. Guru-guru nanti akan saya beri permakluman dan saya minta bantuan, terutama nanti kepala sekolah terutama dan guru itu akan saya minta menjadi observer di kelas itu, atau sekalian dia supervisi saya bagaimana penampilan mengajar saya, supaya saya tahu di mana kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran tersebut atau dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Luar biasa sekali ya Pak Guru ya. Jadi saya senang sekali dengan diskusi kita pada hari ini Pak Guru ya. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Guru setelah kita melakukan praktek coaching ini atau diskusi ini. Jadi alhamdulillah saya pertama berterima kasih kepada Bu Guru karena telah bersedia menemani saya berdiskusi. Jadi setelah saya menyampaikan apa unek-unek saya dari awal tadi, saya merasa plong ya, kayak beban itu hilang gitu. Ya, Pak, ya? Kemudian sekarang saya tahu kalau potensi itu ada sebenarnya dalam diri kita, tetapi kita tidak maksimalkan potensi itu ya. Itu yang ada dalam diri saya sekarang, perasaan saya. Artinya pada intinya saya merasa plong ya. Santai lagi ya, fresh lah gitu ya. Luar biasa sekali ya Pak diskusi kita ini. Saya sebenarnya ingin lebih lama lagi Pak ya, kita bisa berdiskusi atau sharing lagi. Mungkin nanti saya penasaran sekali nih Pak, kira-kira nanti setelah melakukan perubahan, menjalankan rencana aksi tadi, ada tidak perubahannya. Nah, saya ingin dapat informasi lagi dari Bapak, kira-kira nih kapan kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi lagi? Nah, itu justru mungkin kalau Ibu butuh, saya lebih butuh jadinya di sini dalam hal ini. Kenapa? Karena sayalah yang berkepentingan dalam hal ini. Nah, bagaimana supaya saya bisa meningkatkan kemampuan mengajar saya.
Nah, nanti setelah saya menjalankan aksi, saya akan kembali meminta Ibu untuk kita berdiskusi kembali. Insya Allah saya akan siap Pak mendengarkan. Karena saya penasaran nih, Ya. Insya Allah dari rencana aksi atau strategi yang Bapak sampaikan tadi, saya yakin Bapak bisa dan sukses ya dalam menjalankan. Insya Allah saya akan selalu doakan. Oke, dari diskusi kita kali ini kira-kira nih apa yang bisa kita pelajari atau kesimpulan apa yang kita peroleh dari sesi ini Pak? Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan ya, jadi tadi permasalahan hambatan sudah saya sampaikan dan sepertinya kita sudah menemui solusinya. Nah, jadi yang pertama cara pembelajaran saya mungkin ya masih istilahnya terbatas. Saya masih menggunakan cara-cara lama. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah. Saya bercerita kemarin itu bercerita sendiri, asik sendiri. Anak-anak ternyata asik sendiri juga dengan anunya mereka. Akhirnya saya memiliki inisiatif untuk merubah pola atau gaya mengajar saya dengan menggunakan metode-metode yang sesuai, media-media yang sesuai. Seperti tadi ya video pembelajaran tadi ya. Baik Pak. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya saya pengen waktu lebih banyak lagi, tapi karena ada keperluan yang kita harus lakukan, jadi kita nanti bisa sharing lagi ya Pak, seminggu lagi mungkin kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih juga karena Bapak sudah bisa sama saya. Saya akan kembali ke kelas ini Bu. Oh, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai kegiatan praktik coaching yang Bapak dan Ibu lakukan. Jadi dari apa yang sudah Bu Asma dan Pak Nurdin tadi lakukan luar biasa. Yang pertama, kegiatan coaching sudah berjalan sangat bagus, sangat baik sekali. Terlebih-lebih di sini saya lihat sudah terjalin kemitraan ya antara coach dan coachee, sehingga suasana lebih santai, lebih mengalir diskusinya. Jadi tidak ada yang merasa tertekan dan lain sebagainya ya, luar biasa. Kemudian yang kedua, kegiatan alurnya sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Tadi ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian yang kedua ada identifikasi masalah dari coach, kemudian rencana aksi sudah menggali beberapa potensi yang dimiliki oleh coach ya, yang dimiliki oleh coachee ya. Kemudian di sini tadi terlihat seperti rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh si coachee ya. Kemudian yang selanjutnya terlihat adanya tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Nurdin sebagai coachee. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Kemudian selanjutnya yang perlu diperbaiki, kalau dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Nurdin selaku coachee, itu nanti akan memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan ya, dengan memanfaatkan media yang ada di sekolah ya. Kemudian yang memanfaatkan kompetensi yang ada dalam diri untuk meningkatkan dan memperbaiki cara belajar atau mengajarnya ya. Kemudian selanjutnya secara rutin akan melakukan latihan-latihan lagi dalam kegiatan terutama praktik coach dan coaching ini ya, dalam praktik coaching ya. Kemudian selanjutnya kalau kehadiran secara penuh ini sudah luar biasa. Tadi dari pihak coach sudah betul-betul mengamati dan mendengarkan secara penuh apa yang menjadi kebutuhan coachee ya, dalam bercerita, menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, menyampaikan rencana aksi sampai dengan bentuk komitmen yang akan dilakukan ya. Sudah luar biasa kalau dari kehadiran secara penuh. Nah di sini dengan adanya kegiatan tadi nanti kita bisa lebih meningkatkan lagi supaya lebih
terus meningkat, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan itu bisa ditutupi, sehingga kita bisa menerapkan apa yang kita lakukan ini dalam kegiatan sehari-hari kita di tempat tugas masing-masing, di sekolah terutama, sehingga kita bisa membantu rekan-rekan guru di sekolah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, ya. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran, bahkan sebagai seorang pemimpin dalam suatu lembaga atau sebagai kepala sekolah, ya. Luar biasa. Terima kasih. Kegiatan coaching ini sudah bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Mari kita tutup kegiatan ini dengan saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Demikian praktek coaching pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.